Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang saya hormati Bapak Yovis Sahardi, Wakil Ketua Indonesian Club di Hong Kong. Yang saya hormati segenap pengurus Indonesian Club, Pak Bambang Irwanto, Ibu Retno Mulyati, Ibu Natali Tanke, dan Ibu Aryani Harsono. Yang saya hormati juga Pak Ahmad Ghazali, perwakilan dari Dompet Duafa. Dan yang saya hormati Ibu Andi Yusrini Purnomo, narasumber pelatihan workshop hari ini. Yang saya hormati dan kasih, selain itu juga menafkahi keluarga di Indonesia. Dan karena COVID-19 juga berada jauh dari orang tua, saudara, ataupun bahkan jauh dari Makara. Oh, ini Makara ini logonya. Logo kuning itu. Logo kuning ini, logonya UI, Makara namanya. Ya, saya juga lupa ingat ya sebagai alumni saya. Oke, teman-teman sekalian, sudah siap ya masuk workshop? Siap. Saya juga mau menyampaikan satu hal. Di kami ada ini ya, ada merchandise yang dari UI yang teman-teman bisa, oh maaf, bukan gratis loh ini. Teman-teman, tapi harganya murah, ada di luar sana ya. Nanti pada saat keluar bisa mampir-mampir lihat, ini salah satunya bagus nih dari kulit. Ada logo Makaranya, lalu ini untuk simpan patadong itu loh. Iya. Ya. Nah, ini kaosnya juga bagus. Saya promosi ya, maaf. Ini kaosnya juga bagus. Kaos UI. Ada beberapa ukuran, cocok musim dingin. Ya, cocok musim dingin. Ya benar. Oke, itu saja. Nanti untuk selanjutnya bisa tanya-tanya di luar. Saya mendengarkan teman-teman tadi sudah isi semua menu ya? Ya. Oke, berarti udah siap makan siang nih. Ya, sebelum mulai kita pikirkan makan siang dulu, jadi semangat. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kurang lebih sekitar hampir 2 jam ke depan lah ya, kita akan bersama-sama dengan pembicara kita yang super keren. Biasanya saya panggil Mbak Andi, nama lengkap dan pengalamannya nanti beliau akan menceritakan sendiri kepada teman-teman sekalian sebelum mulai workshop. Silakan Mbak Andi. Terima kasih. Wah, teman-teman keren-keren banget ini pagi-pagi ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Chosan. Selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung nih dengan kita di pagi yang nggak terlalu dingin ya, alhamdulillah. Ya. Jadi pas lah. Nggak salah kostum. Jadi kita bisa santai aja teman-teman. Workshopnya kita bawa santai. Apa namanya? Nggak usah serius-serius amat. Ya kan? Namanya juga kita mau mencoba. Pernah ya, udah pernah mengikuti beberapa kali pembicaraan saya. Nggak apa-apa, nanti itu refreshing lagi ya. Nah, ada beberapa hal mungkin yang sudah pernah saya sampaikan, dianggap aja refresh memory lagi, review lagi. Nah buat teman-teman yang belum pernah, ya mungkin ini kesempatan yang baik juga ya. Bagus sekali, stres memang salah satu hal yang penting banget kita kelola ya. Namanya kita manusia. Pasti semua pernah stres kan? Bagaimana? Sedang mengalami. Bagaimana? Panggil pulang. Jadi balik ke topiknya, ekspresikan diri dan mengelola stres. Silakan Mbak Vivi. Oke, pertama-tama saya perkenalkan diri. Walaupun ada beberapa wajah yang sudah familiar nih, udah pernah lihat ya. Namun saya kenalkan sedikit tentang saya. Kalau bisa dibaca sendiri, bisa nggak? Yang belakang bisa baca ya. Saya ini sekarang Wakil Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Chapter Hong Kong, salah satu pengajar di perusahaan penerbangan. Saya juga merupakan tenaga pengajar di Enrich sejak 2021. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah ya dengar soal Enrich. Ada Mbak pernah.
Ambasador. Wah, ada ambasador luar biasa. Berarti udah sangat familiar dengan Enrich ya. Nanti bisa dibagikan ke teman-teman Mbak, biar mereka juga join, ya nggak sih? Nah, lantas saya itu ibu dari 2 anak. Anak saya yang pertama umur 20 tahun, universitas tingkat 3. Saya udah tua juga. Nggak kelihatan ya? Berarti nggak terlalu stres kan ya? Dan yang kedua anak saya masih SMA kelas 1. Saya sudah bekerja di Hong Kong sejak tahun 1995. Mungkin teman-teman ada yang belum lahir ya? Gitu Mbak Devi, SMP. Udah SMA. Waduh, nggak perlu dibahas kayaknya kalau masih begitu. Nah, saya lulus dari Universitas Indonesia, jurusan Bahasa Perancis. Pada saat saya datang ke Jakarta, saya dari kampung kan, dari Sulawesi Selatan. Saya datang umur 6 tahun ke Jakarta, itu nggak bisa bahasa Indonesia. Bisanya cuma bahasa Indonesia logat Bugis. Kebayang nggak? Anak kecil datang ke Jakarta, nggak bisa bahasa Indonesia. Agak-agak struggling tuh, agak-agak susah masuk SD-nya kan. Sehingga hampir saya diturunkan kelas waktu itu, umur 7 kalau nggak salah. Bilang, oh ini kok anaknya nggak mau ngomong ya Bu ya? Apa dia bodoh atau apa ya? Ya kan? Soalnya nggak bisa ngomong. Nah, karena nggak bisa komunikasi, nggak bisa bahasa. Akhirnya, karena saya nggak pede, untungnya ibu saya berani ekspresikan dirinya. Oh, kenapa? Anak saya ini bisa sebetulnya. Cuma ada kendalanya kok. Akhirnya karena ibu saya berani ngomong, saya nggak jadi turun kelas. Jadi penting kan? Ini boleh pinjam nggak? Untuk bisa ekspresikan diri. Waktu itu saya masih kecil. Nah kalau udah besar gini saya bisa mengungkapkan apa yang Ini saya cuma bisa pilih salah satu ya? katakan supaya saya nggak rugi. Ya kan teman-teman? Nah alhamdulillah setelah itu akhirnya saya belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris. Saya sempat mengajar bahasa Inggris juga waktu saya di Indonesia. Dan akhirnya belajar bahasa Prancis. Jadi seseorang yang tadinya tidak bisa sesuatu, kalau kita usaha, akhirnya apa? Bisa. Top teman-teman? Oke. Nanti tenang, nanti teman-teman juga ada kesempatan untuk memperkenalkan diri. Semoga ada waktunya ya. Masing-masing sekalian juga latihan ngomong kan, depan publik kan? Ya, oke, great. Next, nah, kita mau bermain nih. Mungkin udah pernah lihat juga ya permainan ini ya. Ya. Oke. Bantuin saya nih ya. Teman-teman, kira-kira nih ya, chopstick ini ya, kira-kira bisa nggak saya belah 2 pakai kertas ini? Yang jawab, yang udah tahu jangan jawab. Bisa ya? Bisa. Gimana kak? Keyakinan. Oke. Magic, black magic ya. Benar-benar. Dukun memang saya dukun juga. Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Kena lagi. Satu aja. Pegang duit. Nah, kita coba ya. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil. Tapi ya fokus aja. Oke. Mau lihat. Kekuatan. Apa lagi? Usaha. Apa lagi? Keyakinan. Fokus. Sesuatu yang kelihatan yang nggak mungkin menjadi usaha ya. Ada yang mau coba nggak? Tiap meja 2 orang coba tiap meja sekitar. Nanti
bukannya saya. Ini diharapkan peserta menumbuhkan rasa percaya diri, mengetahui cara-cara untuk terlihat atau merasa percaya diri. Oke. Mengetahui bagaimana berkomunikasi dan bernegosiasi secara lebih efektif, ya. Lantas, mengenali tanda-tanda stres, mengetahui dampak jika Anda atau orang di sekitar Anda itu sedang mengalami stres. Oke, terakhir, melihat kemungkinan untuk mengurangi stres. Oke, ya, lanjut Mbak Vivi. Oke, sebelum itu, mungkin ini waktunya agak jam berapa? Sudah 3, oh baru 15 menit ya, we have time ya. Oke, nah teman-teman, ini ada sedikit mainan lagi nih, perkenalan diri, tapi dipersingkat ya. Jadi caranya adalah teman-teman pair up, artinya berpasangan. Seumpamanya saya dan Mbak Devi, saya akan perkenalkan Mbak Devi. Ini teman saya, Devi, di Hong Kong sudah 10 tahun dan harapannya hari ini beliau ingin bagaimana mengelola stres, gitu ya. Jadi kalian cari pasangan, cari informasi 3 hal tadi dari pasangannya, nanti berbicara. Bisa? Ya, sekarang saya kasih waktu dulu. Sekarang saya kasih waktu dulu 2 menit untuk cari pasangan dan cari informasinya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ayo. Harus kenalan sama sampingnya. Jadi Anda memperkenalkan pasangan masing-masing. Ini bisa ini. Ayo Mbak ya. Foto-foto, dia udah percaya diri. Ini foto-foto saya nih bakal lebih bagus dari Andi nih, nggak biasa moto kan? Atau siapa yang percaya diri bikin sop buntut paling enak? Saya lumayan percaya diri sekarang. Jadi percaya diri itu perasaan nyaman dan percaya kemampuan diri kita untuk berbuat sesuatu. Kenapa percaya diri penting, teman-teman? Dari meja sini, kenapa penting kira-kira? Modal utama, apa lagi? Untuk mengaktualisasikan diri. Mengaktualisasikan diri ya, ngungkapin diri kan kita kudu pede dong kalau kita sebelum mengungkapkan sesuatu ya. Satu hal adalah percaya diri kan. Oke, apa lagi kira-kira? Berani berbicara. Jadi berani berbicara, jadi berani mengungkapkan unek-unek. Ya itu, ya silakan. Orang lebih menghargai kita, ya. Kalau kelihatan percaya diri atau membawa diri percaya diri, silakan Mbak Vivi. Mengapa percaya diri penting? Tadi udah diungkapkan semua, memberikan semangat, motivasi. Jadi kita lebih semangat, lebih motivasi ya. Lantas apa lagi? Membantu mencapai banyak hal. Kalau kita percaya diri kita bisa, memulai sesuatu tidak ada. Ketika memulai sesuatu tidak khawatir, tidak mampu menyelesaikan. Jadi lebih pede lah istilahnya ya. Lantas mengurangi rasa takut ketika berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita percaya dengan diri kita lebih berani untuk interaksi. Oke? Nah, faktor-faktor apa saja sih yang bikin orang pede tuh? Faktor-faktor apa yang biasanya orang pede karena apa? Kemampuan. Apa lagi? Keberanian. Potensi diri, ya. Keyakinan, apa lagi? Skill, keterampilan ya, apa lagi? Teman-teman, sorry? Pendidikan ya, betul sekali. Wawasan, ya, betul sekali. Ya, mari kita lihat faktor-faktor apa saja ya, silakan Mbak Vivi. Pekerjaan juga pendidikan, bisa bikin orang pede. Contohnya pekerjaan saya itu mengajar. Saya itu seorang guru. Jadi kalau saya disuruh ngajar, saya pede, ya kan teman-teman? Ya. Tapi kalau saya suruh apa ya? Masak, nah itu agak problem kan? Ya kan? Pekerjaan teman-teman mungkin ada yang mengelola rumah tangga, Anda lebih
canggih tuh, lebih pede, ya kan? ART. Oh, iya. Ya, asisten. Ya, jadi udah mampu menguasai tuh pekerjaan yang teman-teman lakukan. Percaya diri banget. Nah, cara membersihkan, cara merapikan. Mungkin Bu Nita ini orang properti. Jadi dia tahu tentang properti, dia pede. Karena dia udah tahu kalau dikasih pekerjaan itu tentang properti, Anda mau tanya, dia langsung kasih tahu semua. Oke, apalagi? Oh, udah dikeluarkan semua. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahasa. Kenapa penting bahasa, teman-teman? Ya supaya bisa berkomunikasi. Ya, kan kadang-kadang kita semuanya ke pasar nih. Saya pertama kali belajar bahasa Kantonis, baru belajar 1-10, udah sok pede datang ke pasar, ya. Pasar kayak Cina. Dia jawab, saya bingung. Tapi itu kadang-kadang orang yang punya pengetahuan bahasa jadi lebih pede ketika akan penting sekali bahasa kan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Kantonis, ya, bahasa Mandarin, ya, sehingga bisa bikin orang percaya diri, ya, ketika masuk ke lingkungan yang bahasa tersebut, ya kan? Lantas apa tadi? Pendidikan. Tadi ada yang ngomong pendidikan slash keterampilan, karena nggak semua kita adalah mungkin sempat jadi sarjana, sempat S2, sempat ini, tapi kita bisa menambah keterampilan kita. Karena pendidikan itu bukan hanya pendidikan yang formal, betul sekali. Ada juga pendidikan yang tidak formal. Contohnya, Pendidikan tinggi tapi bahasa kurang. nah iya, kursus, contohnya kursus. Mengurangi komunikasi di jalan. Iya. Contohnya saya pas di Taiwan itu ya, pas naik bis ditanya bahasa Inggris, kita bisa itu apa? Menjawab. Bisa jawab. Pas saya di taman ada orang hitam. Karena apa itu? Dia nanya, saya bisa jawab. Terus teman-teman yang lain seperti aku bisa berteman. Iya, bisa bahasa. Betul sekali, ya. Jadi pendidikan formal, saya lihat di sini teman-teman juga ada yang ambil kuliah lagi, ya. Jadi tetap mengikuti luar biasa pendidikan formal dan pendidikan non formal, keterampilan, kursus masak, kursus apa lagi? Kursus bahasa, kursus apa lagi? Jahit, kursus kecantikan. Sekarang nggak perlu sekolah, YouTube juga banyak, ya. Tapi tetap pendidikan seseorang itu bisa juga membuat orang jadi pede, ya. Lantas penampilan, penting nggak penampilan? Bisa bikin pede nggak? Bisa. Nah, itu belum tentu harus mahal. Kalau mahal tapi nggak disetrika, gimana? Nggak pede kan? Nggak pede keluar dari rumah, aduh bawaannya ngeliat, aduh ini belum disetrika lagi, ya kan? Pede. Ya, kalau keluar rumah sepatu udah disemir, ya, muka udah sudah supir bus, ini udah. Dan perempuan juga, laki-laki juga ada yang guru balet, tinggal begitu, ya. Makeup artis, betul sekali. Desainer, chef, ya. Jadi sebetulnya udah nggak terlalu lah, ya, jenis kelaminnya. Lantas status sosial. Kenapa seorang yang punya status sosial itu jadi pede? Nggak dipandang sebelah. Lebih dihargai, apa itu? Tidak diremehkan orang lain. Tidak dipandang sebelah mata. Jadi, ya contohnya siapa ya? Pak Konjen. Pak Konjen dia punya status sosial sebagai konsulat jenderal Republik Indonesia, kan? Jadi tentunya dia membawa dirinya lebih pede ketika mungkin masuk ke ruangan karena dia punya status sosial. Sama dengan ketua RT di rumah Anda, juga begitu, punya status sosial dia di situ, ya. Oke, silakan Mbak Vivi. Nah, confidence itu dari lahir atau bisa dibangun sih, teman-teman? Bisa dibangun. Jadi nggak lahir brojol langsung pede gitu, ya?
bisa Enggak. dibangun. Bukan keturunan. Dengan tiba-tiba. Tidak tiba-tiba pede gitu ya, enggak ya? Harus Ya, jadi enggak dari lahir, bisa dibangun. Silakan Mbak Bibi. Jadi bisa dibangun, kita setuju ya? Lanjut. Ya, dibangun dari dalam diri, bisa juga dilatih dari luar. Ya kan? Supaya kita melatih diri kita kan. Kenapa tadi udah dibahas rasa percaya diri itu penting? Karena tadi kita mau supaya ketika mengungkapkan sesuatu kita lebih tenang, Lebih nyaman. lebih total. Iya. Iya. Kita sampaikan dengan baik, ya. Lantas kepada siapa sih kita biasanya berkomunikasi, teman-teman? Orang terdekat, sekeliling. Ya. Jadi rasa percaya diri ini kapan kita pakai biasanya? Setiap saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan seseorang. Berinteraksi dengan seseorang. Apalagi saat wawancara penting nggak? Penting banget. Saat interview ya. Saat apa lagi? Nah, pada saat ceramah, mau ngomong depan publik ya, mau ngomong depan umum, buat teman-teman yang punya organisasi mungkin penting ya kan? Apa lagi? Ketika ngomong dengan majikan penting nggak? Penting. Jadi kalau nggak percaya diri, waduh gimana nih menyampaikan? Iya. Ya, jadi kita ingin berusaha bersikap tenang dan mengatur perasaan kan? Contohnya apa tadi? Ketika berbicara depan umum, saat ingin mengungkapkan keinginan kepada bos, atasan, teman, keluarga, pasangan, ya kan? Penting. Saat interview, wawancara juga penting. Nah, tadi kan udah bilang kita bisa latih ya teman-teman. Apa sih untuk terlihat percaya diri itu? Eye contact apa itu? Nah, kalau seumpamanya saya ngomong dengan Mbak Mariatin, tapi saya ngomong gini, Mbak Mariatin, saya ini saya begini, gimana? Nggak ada kontak mata loh. Merasa dihargai nggak Mbak Mariatin? Tidak kan? Jadi kontak mata penting sekali ya teman-teman. Ya, Anda melihat saya ketika saya berbicara, saya usahakan saya lihat semua teman-teman. Karena teman-teman semuanya adalah orang yang penting, ya kan? Kalau saya ngomongnya bawanya ke sini aja. Oh, dianak-tirikan yang ini. Padahal bayarnya sama. Oh, iya. Gratis. Ya, jadi penting sekali. Salah satu supaya kelihatan percaya diri itu, salah satunya adalah ketika kita berbicara dengan seseorang, yang mata-mata memberikan bahwa kita itu perhatian, penting, ya kan? Dan menghargai lawan bicara. Nah, yang kedua yang bawah nih, apa ini? Senyum kan gratis ya teman-teman ya. Gak usah bayar, jangan merengut aja ya kan. Senyum adalah kalau kita dalam agama Islam ibadah, benar. Bapak bisa setuju ya Pak. Bapak dari dompet duafa by the way. Waalaikumsalam. Ya, jadi senyum itu juga bisa memperlihatkan orang percaya diri. Senyum saja. Saya kalau grogi, saya senyum aja. Ya kan? Dimarahin, ya jangan senyum-senyum sendiri sudah ya. Jangan senyum-senyum sendiri. Tapi kita biar kelihatan kita ini wah, jadi percaya diri nih. Salah satunya adalah ketika kita berbicara dengan orang, kita ramah. Di balik masker kelihatan loh, teman-teman. Ya kan? Senyum kelihatan, kalau lagi bete kelihatan juga. Jadi penting. Oke. Lantas yang ini, maksudnya apa nih yang ini? Mendengarkan. Mungkin di sini maksudnya adalah berbicara dengan jelas. Ya, jangan Mariana. Nah, jangan teriak-teriak atau jangan pelan-pelan. Ini
ngomongnya apa sih dia gitu. Bayangan mana? Ya tunggu di timbangan. Aku jangan teriak-teriak, kan orangnya nggak budek ya. Jadi ketika kita berbicara, mengekspresikan diri, ya, kita tata kalimat kita dengan baik, ya kan? Lantas, yang ini, apa yang ini nih? Body language, bahasa tubuh, ya kan? Kalau saya begini maksudnya apa nih? Jadi begini ya teman-teman. Kedinginan bisa juga ya gitu. Atau menutup diri ya, yang kurang percaya diri kan bawaannya begini atau bawaannya di pojokan begini, kan membungkuk. Oh iya ini nggak apa-apa di pojokan dia senang karena hangat. Ya jadi ketika berbicara kita berusaha mungkin menggunakan gesture, ya kan? Nah, jadi ini bilangnya Mbak Ade, saya hari ini bisa ketemu Mbak Ade ya kan? Saya bisa pilih. Suami saya di Jakarta, Mas, bulan ini saya cuma bisa kirim 1.000 $1.000 ya, pokoknya nggak bisa. Nah kita bawaannya nggak bisa. Lah masnya itu lagi banyak Bu, ini nggak bisa Bu, 1.000 tuh nggak cukup Bu, karena 300 saja buat makan, 400 buat bayar listrik, bayar SPP, kendaraan kena ini. Kemarin ada masalah dengan anak, kena tilang, gimana cukup 1.000? Nah kita kan juga dengerin juga dong, ya kan? Tapi cara kita berbicara dengan pasangan kita atau siapapun itu juga penting, ya kan? Lantas menggunakan kalimat saya khawatir. Jadi jangan bawanya kamu begini sih, tapi lebih ke Mas saya khawatir nih, kayaknya bulan ini saya nggak bisa kirim 1.000, saya bicaranya cuma 800. Jadi bawa ke diri kita. Jangan kamu sangat boros ya, kamu. Jadi bawa saya, kalimatnya saya. Oke? Lantas berikan saran, alternatif. Orang itu kalau dikasih alternatif, mendingan ada beberapa alternatif daripada nggak ada. Kalau memang kita nggak bisa memenuhi apa yang dia inginkan, tapi ada alternatif. Begini deh Mas, bagaimana kalau jangan sampai utang, kebun ini jangan sampai utang. Kasih alternatif yang kira-kira sama-sama bisa diterima. Oke deh, 950 dulu Mas. Nanti bulan depan mungkin bisa diundur, saya tambahkan lagi sekian. Kasih alternatif, jangan Mas pokoknya ini 1.000 harus datang untuk melakukan diskusi, negosiasi. Itu kita untuk mencari solusi, bukan untuk menang sendiri, ya, mencari solusi bersama yang baik. Ini sesuatu yang kita pelajari kan. Lantas tetap tenang. Jangan emosi, marah-marah, ya kan? Tenang, bicara tenang. Kalau lagi emosi, Tarik nafas. Kalau lagi emosi ya, Ambil golong. mungkin yaudah, nanti kita bicara lagi ya, Pak, Bu, majikan juga gitu. Nanti saya bicara lagi karena salah satunya udah mulai emosi kan, panas. Jangan. Kalau emosi memajikan diterminate katanya. Ya makanya kita selalu cari waktu yang tepat. Jangan lagi marah-marah, tapi atau suami lagi bete di Indonesia, tiba-tiba kita kasih tahu soal ngirimnya cuma 1.000. Waduh, problem lagi banyak. Ngapain lagi ngomongin kayak ginian kan? Tambah emosi, ya. Oke, lantas fokus pada masalah. Jadi jangan udah ngobrol sesuatu, tiba-tiba ada hal lain diomongin. Oh, Pak, bisa nggak kita nanti balik lagi masalah itu? Kita fokus ke masalah atau hal yang kita mau bicarakan. Ya, jangan berbelit-belit kemana-mana. Oke, ya lanjut.
Vivi. Nah, kalau kita singkat nih jadi kayak gini. Sebelum tentukan tujuan, kumpulkan informasi. Pada saat dengarkan lawan bicara, berusaha mengerti lawan bicara, kasih alternatif, tetap tenang tapi tegas, jangan emosional. Nah, setelah itu kalau bisa di follow up. Ini kenapa ada mengacu pendapat ahli nih? Maksudnya apa tuh teman-teman? Terkadang kita membutuhkan Mengacu pendapat advice dari seorang ahli atau expert di bidangnya untuk mendapatkan suatu kesepakatan berdua gitu. Ya, atau alternatif tadi ya. Ya. Jadi perlu itu. Contohnya kayak saya bawa lagi Enrich, dia banyak tentang masalah keuangan, banyak expertnya di situ. Mau tanya tentang urusan hukum, imigrasi, mungkin bisa ke KJRI, mungkin tahu ada bidangnya ya yang bisa mengurus itu. Atau saya waktu kita ngurus ruangan ini, kita udah sibuk, wah bagaimana kalau ini mejanya begini. Nah ternyata Ibu Vicky yang bagian banketnya hotel ini dia udah berpengalaman, sehingga dia bilang, oh begini aja Miss Andi, why don't we do this? So dengan kita mengacu kepada expert, kita jadi lebih nyaman dan juga lebih efektif, ya kan? Lebih efektif apa yang kita ingin capai. Ya, oke, lanjut Mbak Vivi. Alright. Jadi langkah-langkah apa sih yang dilakukan sebelum saat negosiasi? Cari waktu yang tepat. Tadi udah dibilang. Tanyakan kabar. Ya, bisa juga itu. Dengarkan lawan bicara, sampaikan tujuan, cari kesepakatan, tutup dengan kalimat yang baik. Walaupun jarak Anda jauh dengan pasangan, dengan anak, dengan siapa, tapi tutup selalu dengan kalimat yang sudah dingin. ya, begitu juga di sini dengan majikan. Jangan sampai musuhan, karena kita butuh kan kerjanya kan, ya kan? Selalu tutup dengan kalimat baik. Lanjut Mbak Vivi. Oke. Nah, kesalahan dalam negosiasi tidak perlu saya paparkan, bisa dibaca sendiri ya. Berbicara. Apa sih? Tidak siap. Berbicara tapi tidak siap. Jadi kalau belum siap, Emosional, jangan bicara dulu. marah, Siapkan diri Anda. Oke? Tidak terbuka solusi kreatif. Bawaannya, oh pokoknya solusi gue nih udah ini aja nih, paling bagus nih. Padahal nggak bisa seperti itu. Nah, emosional, menangis, marah-marah, berbicara tanpa henti atau di luar masalah. Ya, ngomel-ngomel, ya kan? Berlaku agresif. Gimana tuh teman-teman? Teriak-teriak, nunjuk-nunjuk, bawaannya nyalahin, bawaannya Anda itu bayar saya kurang loh, ya kan? Kenapa Anda? Oh ini, jadi menunjuk-nunjuk. Nah itu kan Anda yang butuh kerja ya. Jadi kita berusaha untuk bernegosiasi, ya kan? Lanjut Mbak Vivi. Oh sorry, belum. Sikap pasif, menunduk, suara tidak jelas, terlalu pelan. Itu percaya diri nggak tuh teman-teman? Tidak. Jadi tadi kan sudah diajarkan ya, bagaimana supaya terlihat percaya diri. Bisa dipraktekkan itu teman-teman? Bisa. Bisa ya. Mulai sekarang kalau ketemu teman atau di grup-grup kecil, coba aja praktekin yang tadi 5 atau 6 tadi itu ya, supaya kelihatan, wah Anda percaya diri ya, kelihatan Anda menguasai nih apa yang kita mau omongin, karena udah siapkan diri, dan udah siapkan diri dari dalam, juga sudah melatih bagaimana keluarnya, ya kan? Pede nggak habis ini? Pede ya. Jadi bisa praktik sendiri ya. Hari ini kayaknya kita nggak ada waktu buat praktek. Nasi apa? Oke. Nasi. Nah, kalimat kata yang membunuh, apa nih maksudnya nih? Bu Andi nih, aku ada kalimat yang membunuh. Memang orang Sulawesi selalu pakai membunuh. Lampu juga dibunuh gitu. Kalimat membunuh apa itu? Memojokkan. Apa lagi? Kalimat membunuh itu teman-teman, contohnya tidak bisa. Belum apa-apa dah, wah nggak bisa nih, nggak bisa nih.
Ya, jadi kalau bisa jangan kita pakai kalimat itu. Atau contohnya tidak mungkin, wah tidak mungkin nih, nggak mungkin. Jadi daripada kita ngomong tidak mungkin, kita bisa ngomong apa baiknya begini ya. Nah, kasih alternatifnya kan. Daripada udah Bu 1.500 ya bulan depan, tidak mungkin. Oke. Alright. Lanjut, bagaimana? Jangan lagi lanjutannya, Bu. Oh tenang, sering nanti. Door prize teman-teman. Kejutan. Teman-teman, jadi karena sambil makanan juga lagi dibagi dan biar Mbak Anggi istirahat sedikit ya. Sedikit aja. Mungkin mau duduk sebentar juga boleh karena dari tadi berdiri. Teman-teman, door prize-nya untuk bisa dapat door prize ini, kejutannya adalah begini. Coba masing-masing lihat di balik kursinya, ada yang ada nomor apa enggak? Gimana dicari? Di balik kursi ya, jangan kursi teman yang dilihat ya, kursi sendiri. Di balik kursi maksudnya, aduh, komunikasi saya payah ya. Bos. Ini contoh komunikasi yang kurang baik ya. Di bawah kursi ada berapa orang? Adanya. Ya, yang ada aja ya. Dapat di mana? Ada 5 loh, ada 5 harusnya. Ada 5 harusnya. 1, 2, silakan. Hadiahnya dari sini ada 5. 1, 2, 3. Amplop merah. Satu lagi, ya kalau nggak ada yang satunya buat saya loh. Oh ya udah nggak ada satunya. Oke. Kalau yang nggak dapat, nggak apa-apa. Mungkin di kursi yang tidak diduduki. Jadi tidak usah dicari. Kan ini ya, yang beruntung ada 4 orang. Kita langsung kasih aja ya, Mbak Ani. Silahkan diterima sama-sama. Kemudian Yang cinta coy exit apa bil anak untuk. Terima kasih. Selamat ya untuk Yang kecil jangan bil anak exit apa. Makanya Sukses dong. Boleh anak enggak? Cinta coy. Sing undangan yang cinta coy wis nak siapa? Selain daripada gerakan kita atau cara kita berbicara, gestur tubuh itu juga bisa memperlihatkan orang ini sombong atau bagaimana nih, atau cara dia mengungkapkan. Tadi disampaikan Mbak Devi, cara dia ya, saya berbicara dengan menggunakan gestur, nggak bisa teman-teman. Atau saya bawanya karena saya tahu tentang suatu hal, saya bawanya oh jadi begini nih Mbak, saya gini. Jadi kelihatannya sombong kan. Makanya kita perlu dengarkan orang lawan bicara kita. Oke? Gimana Mbak? Menjawab nggak kira-kira? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut dengan stres ya. Oke, ini lebih penting. Stres itu apa sih? Teman-teman, stres itu apa? Situasi tidak nyaman. Apalagi? Masalah tidak terselesaikan. Apalagi? Bikin emosi. Masalah yang membebani pikiran. Membebani pikiran. Menekan. Oke, coba kita lihat apa sih stres. Coba, Bibi. Kalau stres Reaksi seseorang secara fisik maupun emosional, mental atau psikis, ya, apabila ada perubahan keadaan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Jadi sesuatu yang terjadi di luar atau dari dalam diri kita yang nggak normal nih, nggak normal, something yang nggak normal mempengaruhi keadaan kita yang sedang normal, itu stres. Jadi stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman,
tekanan atau perubahan ya. Contoh stres yang paling gampang. Saya itu pindah ke village house di Tungchung. Di village house itu banyak anjing liar. Suatu hari saya digigit. Saya digigit anjing liar. Semenjak itu tiap saya ketemu anjing stres, bawaannya stres, ya trauma. Nah itu